Jika kita melihat kembali kilas balik ketika Luffy berhasil mengosak-atik markas salah satu Yonko yaitu Big Mom di Whole Cake Island, Luffy dinobatkan sebagai kaisar kelima oleh Morgan yang merupakan seorang jurnalis terkenal di dunia One Piece. Bukan hanya itu saja, bounty Luffy pun naik drastis menjadi 1,5 miliar berry. Nah, lantas bagaimana dengan Arch Wano kali ini? Rasanya jika nantinya kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan 2 Yonko sekaligus, maka nilai bounty seluruh anggota kru bajak laut topi jerami akan naik, terutama Zoro yang menjadi sorotan di Arch Wano kali ini. Nah, oleh karena itu, menarik rasanya jika kita memperhitungkan bounty yang dimiliki oleh Zoro setelah Arch Wano nantinya. Lantas, bisakah tembus sampai 1 miliar berry? Mimin rasa bisa, dan berikut ini merupakan alasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Alasan yang pertama adalah meningkatnya kekuatan Zoro. Tampaknya dalam Arch Wano kali ini akan menjadi artnya Zoro untuk menunjukkan kehebatannya. Tidak seperti sebelum time skip, Zoro selalu terluka di alur besar cerita One Piece. Nah, mungkin inilah alasan kenapa Oda Sensei memberikan pedang Enma kepada Zoro. Ya, pedang yang mampu melukai Kaido ini rasanya memang pantas dipegang oleh pendekar pedang yang hebat. Zoro mungkin akan mewariskan tekad keluarga Kozuki untuk membalaskan dendam mereka kepada Kaido dan Orochi dengan pedang Enma ini. Sehingga Zoro pun layak diberi nilai bounty 1 miliar berry jika berhasil mengalahkan Kaido, atau paling tidak menjadi eksekutor terakhir untuk menghajar Kaido. Nah, alasan yang kedua adalah Zoro berpotensi berperan besar. Seperti yang kita tahu bahwa Zoro pasti tidak akan diam saja melihat kaptennya bertarung mati-matian dalam menghadapi musuhnya. Nah, dalam perang Wano ini, nantinya kemungkinan Zoro akan berperan besar sebagai seorang pendekar pedang yang mampu menorehkan bekas luka kepada Kaido. Atau mungkin Zoro lah yang menjadi sosok yang akan mengeksekusi Kaido. Namun, jika Zoro tidak menghadapi Kaido, paling tidak kemungkinan besarnya adalah Zoro akan membunuh Orochi, karena Orochi lah yang telah membunuh Yasu. Jika nantinya Zoro menjatuhkan salah satu dari Kaido atau Orochi, atau setidaknya mengalahkan komandan level tinggi seperti King atau Queen, nilai bounty yang dimiliki Zoro pasti bisa melesat mencapai 1 miliar berry, atau mungkin bisa lebih. Alasan yang ketiga adalah pemerintahan dunia akan murka. Memang negeri Wano merupakan negeri yang tertutup, tapi jangan salah, ada agen pemerintahan dunia yaitu CP0 yang sedang dikirim ke negeri Wano untuk bernegosiasi masalah senjata dengan Shogun Orochi. Nah, jika CP0 melihat Zoro menjatuhkan Orochi atau Kaido, nilai bounty yang dimiliki Zoro akan naik. Karena Orochi adalah partner bisnis pemerintahan dunia saat ini. Memang Orochi meminta bayaran besar, tapi jika Orochi tumbang dan kekuasaan negeri Wano kembali kepada Momonosuke, akses pembuatan senjata yang ada di negeri Wano bisa ditutup sepenuhnya, dan bahkan pasokan senjata untuk pemerintahan dunia akan dihentikan. Nah, jatuhnya Doflamingo saja sudah menjadi persoalan. Bila Orochi tumbang juga, seluruh kru bajak laut topi jerami akan dianggap sebagai potensi ancaman besar oleh pemerintahan dunia. Alasan yang terakhir nilai bounty Zoro naik adalah Luffy menjadi seorang Yonko. Memang saat ini Luffy disebut sebagai Yonko kelima oleh Morgan melalui surat kabar yang diterbitkan setelah Luffy berhasil mengosak-atik markas Yonko Big Mom di Whole Cake Island. Tapi jika nantinya Luffy berhasil membuat Kaido atau Big Mom kalah, maka Luffy resmi menjadi selevel dengan Yonko. Dan hal itu pun akan membuat nilai bounty Luffy akan naik kisaran 2 miliar atau mungkin bisa lebih menjadi 4 miliar berry. Nah, jika kapten mereka saja seperti itu, maka nilai bounty dari kru bajak laut topi jerami pun akan naik, termasuk Zoro yang mungkin akan tembus mencapai 1 miliar berry. Nah, itu tadi merupakan faktor yang mungkin akan membuat bounty Zoro naik. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa faktor yang bisa mempengaruhi bounty Zoro naik?
Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.